Yuk, selawat, selawat. Minta lagu baru apa lagu lama? Lagu baru belum jadi, belum jadi. Lagu baru kayak Joko Tingkir. Joko Tingkir ngombe dawet, sing tak pikir mau nganggo cawet. Ngono kan. Iso ngendang ra iso nyuling, iso nyawang ra iso. Semarang kaline butek, sing tak sayang matane picek. Oh ya pinter men ta iki. Ora sang rekam-rekam HP mu cross ae enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka PPTL, opo kuwi? Paguyuban Pemuda-Pemudi Tanjung Lor, serta Forsagas Forum Silaturahmi Desa Getas. Yang saya gagal paham acaranya pemuda-pemudi, MC ini tua atau orang tua yang sok muda, atau mungkin usianya kolonial tapi seleranya milenial. MC kita Bapak Tile, jenenge sapa Tile iki? Sahabat Ansor Banser, pemuda Pancasila, dan seluruh warga masyarakat Getas yang berbahagia. Tuku kipas cacahe telu, hewong Getas I love you. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya bersyukur wedange ditumplak-tumplakke. Ngundang kiai kon munggane gunung, kopine gelase cilik. Cilik adem. Saya bersyukur malam hari ini sowan ke Yogyakarta lantai 2 dengan medan yang luar biasa. Kita semuanya bisa berkumpul di acara pengajian MTK, Majelis Tengah Kebon. Yang mudah-mudahan dengan kondisi apapun tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak, Ibu, adik-adik yang saya cintai, baru 4 hari saya pulang dari Tanah Suci. Baru tanggal 18 saya menginjak tanah air setelah melaksanakan rangkaian ibadah haji. Yang ibadah haji tahun ini saya merasa spesial, tidak seperti ibadah haji sebelumnya. Kenapa? Karena ada orang yang HP-nya cross berani moto kiai. Sok pede.
Yang pertama, karena haji saya tahun ini merupakan haji nadar atas sembuhnya istri saya dari sakit yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak nyuwun sewu, kalau Anda punya istri sakit, yang pertama kalau pengen sembuh tolong jaga pola pikir istri Anda. Jangan istrinya sakit, suaminya kakean pola. Betul Bu? Banyak istrinya yang sakit justru suaminya seperti batik, kakean pola. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, bernadarlah dengan sesuatu yang baik dan kira-kira bisa dilaksanakan. Jangan sampai nadar sifatnya maksiat. Kemudian yang kedua, nadar yang kira-kira Anda tidak bisa melaksanakan. Contoh umpamanya ada pemuda getas, saya sakit, kalau sembuh saya akan menikah dengan Luna Maya. Itu nadar yang sifatnya seperti cecak nguntal cagak. Saya waktu itu ketika istri saya sakit, dokternya bilang sama saya, Gus, istri Anda hanya mampu bertahan hidup 3-5 tahun saja. Waktu itu dokternya bilang seperti itu. Saya baru pulang pengajian dari Palembang, dipanggil ke rumah sakit, dokternya ngomong dengan santainya, mohon maaf ya Gus, istri Anda hanya mampu bertahan hidup 3 tahun. Saya waktu itu Pak nyuwun sewu, kalau saya bukan orang terkenal tak gebuk cangkeme dokter ini. Saya sowan Abah Lutfi di Pekalongan, Maulana Habib Lutfi bin Yahya mengatakan, le bojomu mari, dokter ki dudu Gusti Allah. Saya akhirnya optimis. Bapak Ibu adik-adik, apa bedanya orang optimis dan pesimis? Orang optimis itu melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Begitu istri saya sakit, yang perlu saya lakukan satu. Allah berfirman, wa idza maridtu fahuwa yasfin. Dan ketika aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Dokter Habib Lutfi bilang, le rasa percaya. Kok dokter ngomong telung tahun meneh bojomu mati, yakin bojomu mari. Makanya saya bilang, kalau dokter itu dibilang pinter, saya kadang-kadang gak terima. Dokter kira pinter, buktinya apa? Saben wong teko ditakoni, kan goblok. Umpamane MC ini teko, Pak MC kowe lara apa? Oh kula lara C, napa cangkem umpamane. Dokter niku sing pinter hanya satu, dokter hewan. Enggak pernah ditanya, langsung disuntik. Ora ana sapi lara PMK takoni sapi cangkemmu lara apa? PMK dok, mboten. Artinya apa? Bahwa kemudian butuh optimisme. Maka saya nadar, ya Allah, kalau istri saya sembuh, saya akan melaksanakan ibadah haji bersama istri saya. Saya bilang sama istri, Bunda kamu harus sembuh, sembuh besok kamu berangkat haji sama Abah. Istri saya semangat. Tapi gara-gara divonis sama dokter di Jogja 3 tahun mati, istri saya ajak berobat ke Malaysia. Saya bilang sama istri, Beb, bojoku ayu kok. Emangnya bojomu? Masa orang duwe bojo iki? Saya bilang sama istri saya, kamu berangkat ke Malaysia niatnya nggak usah berobat. Terus ngapain Mbah? Niatnya jalan-jalan, niatnya shopping, belanja. Akhirnya istri saya berangkat ke Singapura, saya kasih ATM, tapi tidak saya kasih nomor PIN-nya. Dan alhamdulillah setelah proses pengobatan 2 tahun Bapak Ibu, istri saya dinyatakan sembuh. Sembuh total dari penyakit kanker yang dideritanya. Akhirnya tahun 2021 kita mau berangkat haji, tapi ternyata belum bisa. Tahun 2002 akhirnya bisa berangkat haji. Itu pun pakai perjuangan yang luar biasa. Perjuangannya bagaimana Gus? Bulan Ramadan saya ditelepon sama kedutaan Arab Saudi untuk Indonesia. Begitu saya landing di Surabaya, setelah saya ada syuting di Jakarta, ada telepon masuk, saya angkat.
Kami adalah kedutaan besar Arab Saudi untuk Indonesia. Apakah benar kami berbicara dengan Gus Miftah? Ya, saya. Bisa nggak ketemu dengan saya? Akhirnya saya berangkat ke Jakarta, wakil duta besarnya bilang sama saya, Gus Miftah, if we give you invite to Hajj this year, are you ready? Mesti gue paham gue ya, paham. Bahasa Inggris itu gampang kok, Nduk. Buku bahasa Inggrisnya book, buku jatuh gedebuk. Jam tangan bahasa Inggrisnya clock, jam tangan rusak oklok oklok. Kucing bahasa Inggrisnya cat, kucing sikile papat, cat bien. Kopi bahasa Inggrisnya coffee, kopi gelasnya cilik. Saya bilang, oke, saya berangkat. Tapi syaratnya satu. Apa Gus? Saya harus berangkat dengan istri saya. Kenapa? Ya, karena saya tipe suami yang setia. Saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Salah satu nasihat pernikahan saya kepada Deddy Corbuzier, saya sampaikan, banyak laki-laki yang mengatakan mencari wanita solehah itu susah. Perempuan pun mengatakan hal yang sama, mencari suami yang soleh itu susah. Pertanyaannya adalah, kenapa sibuk mencari bukan menjadi? Saya paksa Deddy Corbuzier, kamu segera menikah. Akhirnya menikah diam-diam tanpa ada media apapun. Orang ribut. Kenapa orang sekelas Deddy Corbuzier pernikahannya sederhana? Saya bilang, pernikahan itu yang penting sah bukan mewah. Yang wajib itu mahar bukan mahal. Makanya mbak-mbaknya kalau punya pacar, tolong katakan sama pacarmu, kalau kamu mencintai aku, pilih satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Mbak-mbak tak kandani, wong lanang ki codot tak kandani. Guayane laut kan ku seberangi, gunung kan ku daki. Kamu bilang sama pacarmu, cangkemmu mas, kau cedak kowe reso marani kok. Hati-hati nduk, wong lanang ki codot, termasuk aku. Ngakoni matamu. Kuwi ngono, wis tuwa jilbabe pink. Menjijikkan. Akhirnya singkat cerita saya mendapatkan undangan kerajaan. Tapi syaratnya saya diminta untuk membawa beberapa teman artis. Akhirnya saya ngajak Raffi Nagita Slavina, Deddy Corbuzier Sabrina, kemudian Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Dan ternyata apa yang terjadi? Subhanallah, kita di PHP. Sampai seminggu sebelum pemberangkatan, undangan itu tidak terwujud. Akhirnya saya telepon sama dubes, gini aja lah bro, saya nggak usah dikasih undangan, saya dikasih visa saja, saya tak berangkat haji, bayar sendiri, tak urus sendiri, pada ke wong tipis. Akhirnya dubesnya bilang apa? Ya sudah Gus, kita kasih visa mujamalah, visa kedutaan. Alhamdulillah akhirnya saya, kemudian Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beserta keluarga yang kemarin anaknya meninggal di Swiss, kita mendapatkan visa kedutaan. Dan singkat cerita kita berangkat. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, persoalan haji itu nyuwun sewu. Sebelum saya nasihati para pemuda getas. Getas sih gampang tugel gitu, getas sih. Mudah-mudahan hatimu tidak getas. Walaupun banyak di antara kalian yang PHP, perjaka hampir punah. Bapak Ibu, persoalan haji itu begini. Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Ingat-ingat kata saya. Saya punya kawan Pak, sudah DP 900 juta. Ternyata tidak bisa berangkat sampai hari H. Kenapa? Karena visanya tidak keluar.
Saya punya satu kawan namanya Imam Pituduh. Kalau Anda pernah lihat filmnya di NO Channel, film apa itu judulnya The Santri atau apa, yang kebetulan saya di situ berperan sebagai begawan. Dia nggak punya uang serupiah pun, tapi subhanallah atas izin Allah dia bisa berangkat. Maka hari ini Anda yang merasa nggak punya uang, santai saja. Jadilah orang yang pantas untuk dipanggil Allah. Ziarah Makkah Madinah. Caranya bagaimana? Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Ini tidak hanya persoalan haji Bapak Ibu, dalam semua hal termasuk kehidupan. Kalau memang hidup kita pengen dipantaskan oleh Allah, maka syaratnya satu, amalmu harus pantas. Kenapa selama ini hidup kita tidak pernah dipantaskan oleh Allah? Karena barangkali amal-amal kita kurang pantas. Contoh yang paling sederhana, dengan terpaksa saya gunakan contoh gelas kecil ini. Kopi dingin, sangit. Saya biasanya kalau minum kopi yang panas, kenapa? Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Kalau ini dingin, sangit, tengklepret. Kere. Gila gawe ya kapan? Kopi ini cilik, tegane cilik. Pemuda getas. Bapak Ibu, saya kasih contoh yang paling sederhana. Saya punya gelas, saya analogikan secara sederhana begini. Kalau gelas saya ini pengen dimasuki kopi, teh atau yang lainnya, maka syaratnya satu, gelas ini harus bersih. Kalau gelasnya bersih, dia bisa dimasuki teh, kopi, jeruk, dan lain sebagainya. Tapi syaratnya satu, harus bersih. Kalau tidak bisa masuk saja, nggak bisa diminum. Siapa yang mau minum dari gelas yang kotor? Sederhananya adalah, kalau kamu pengen dekat dengan rahmatnya Allah, dengan rezeki dan anugerahnya Allah, jadikanlah dirimu diri yang bersih. Bersihkanlah hatimu, bersihkanlah jiwamu, maka rezeki itu akan mendekat. Kalau kamu bersih, orang-orang di sekelilingmu menolak kamu, Allah tetap saja kasih. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Kalau kemudian Allah berkehendak, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Kalau Anda datang ke pondok saya, di utara pondok ada tembok perbatasan dengan makam. Jadi pondok saya itu istimewa, selatan saya pendeta, utara saya kuburan. Dan alhamdulillah seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga selatan saya, utara saya, kuburan. Nah, di situ ada tembok, ada tulisannya apa? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Saya terjemahkan dalam bahasa Jawa apa? Jalmo tan keno kiniro. Saya ulangi, wong Gunung Kidul rungokno. Jalmo tan keno kiniro. Makanya kenapa kita itu tidak bisa meremehkan orang lain? Saya ingat betul, awal saya membuat pesantren tahun 2011, semua orang meremehkan saya. Lungguh do, ingat mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Tahun 2011 saya buat pesantren, semua orang meremehkan saya. Allah Miftah, nasape ora jelas wong tuane sopo, ngerti-ngerti gawe pondok ning Yogyo. Saya ngaji di lokalisasi, semua orang meremehkan saya. Banyak orang menghina saya. Apa yang dilakukan oleh Gus Miftah pengajian di lokalisasi itu memalukan. Memalukan mana ketika kita melihat kemaksiatan diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Semua orang apa? Underestimate dengan yang saya lakukan. Tetapi kalau kemudian Allah sudah berkehendak, jalmotan keno kiniro, kamu gak bisa meremehkan orang. Hari ini mungkin pemudang getas, manggone ning gunung, masuk kampung dalane subhanallah. Serasa diajar ombak tanpa air. Itulah bedanya sarkem sama getas. Bedanya apa? Getas banyak jalan berlubang, sarkem banyak lubang berjalan. Kok Gus Miftah tahu? Cetok ya ini londe. Nah,
Justru ketika kamu berada di posisi diremehkan, di situ kamu bisa membuktikan kepada orang lain. Dulu kita diremehkan. Alah Miftah sopo orang gagas sak pituruti. Tapi kemudian apa? Atas underestimate-nya orang kepada kita, jangan kamu menjadi pribadi yang insecure. Apa Nduk? Enggak percaya diri. Jadilah pribadi yang confident, tapi jangan over confident. Jadilah orang yang percaya diri, tapi jangan over percaya diri. Di saat orang meremehkan saya bilang, ketika ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpiku yang terlalu besar, tetapi pikiran kalian yang terlalu kecil. Maka kalau ada orang diremehkan, saya katakan, ingat, masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Enggak ada yang tahu. Biyen kula diremehke, Pak. Saya itu dulu pakai jaket Banser, konco-konco Banser tak kandani. Saya ngawal Habib Lutfi sama Ki Entus Susmono acara di Kerapiak. Hanya gara-gara saya pakai jaket Banser, saya disidang sama teman-teman Banser. Kayak Miftah nganggo jaket Banser songkong ngendi, ora tahu diklat kok melu nganggo jaket Banser. Padahal demi Allah, Banser kota itu kalau punya acara sing ngeragati saya. Waktu itu ketuanya Gus Jaroh. Ditanya lagi, Miftah kok diceluk Gus ki anake sapa? Ya Allah. Saya nggak perlu cerita kalau saya merupakan keturunan Mbah Muhammad Besari bin Abdul bin Anom Besari bin Abdullah Mursad bin Raden Demang bin Pangeran Deman bin Ratu Jukulo. Muhammad Besari punya anak namanya Kiai Ilyas. Kiai Ilyas punya anak namanya Nyai Madarum. Nyai Madarum punya anak namanya Jalal Usman. Jalal Usman punya anak namanya nyuwun sewu Mbah Boniran. Mbah Boniran punya anak namanya Muhammad Usman. Muhammad Usman punya anak namanya Muhammad Muradi. Muhammad Muradi punya anak namanya Miftah Maulana Habibur Rahman. Saya paling gak suka membicarakan nasab. Seorang pemuda harus mengatakan apa? Innal fata meyakuluha anada. Ini lo saya. Bukan ini lo bapak saya. Makanya istri saya dulu keren. Dia dilamar 3 orang. 1 polisi, 2 kepala desa, 3 anggota DPRD, yang keempat saya pengangguran. Salah satu di antara 3, saya belas gak dilirik. Cahireng dekil, baju ratau ganti. Untung akhirnya diterima saya. Kalau sampai saya ditolak akan saya katakan, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Wow. Gagah ya. Bapak ibunya milih yang 3 orang itu. Istri saya milih saya. Istri saya bilang, saya milih yang keempat. Kenapa? Karena saya setuju dengan visi misinya. Saya waktu ditanya, kelebihan kamu apa Mas? Oh, kelebihan saya cuma 1 Pak. Kekurangan kamu apa? Cuma 1. Kelebihan kamu apa? Banyak kekurangan. Kekuranganmu? Gak punya kelebihan, modar we aku. Tapi di saat kita diremehkan, disitulah kemudian ada potensi kita untuk membalikkan fakta dan keadaan. Wecah nom-nom rumokno li. Senajan rupamu rupa susah, rupamu kaya kotak infak, santai wae lho. Kamu buktikan bahwa kamu bisa menjadi orang besar. Makanya mbak-mbaknya kamu jangan pede kalau dipacari, diapeli sama cowok pakai motor, pakai mobil, tapi milik orang tuanya. Saya tahu cewek itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Calonan juga kudu paham, nggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere tak kandani. Makanya kemarin pas nasihat pernikahan Deddy Corbuzier, Sabrina istrinya tanya sama saya, ada nggak Gus kriteria suami jahat? Oh ada. Siapa itu suami jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Santai Mas, masih sore, mbak-mbak kita sanjung. Nanti malam kita bantai. Kena mental. Mbak-mbak mulai bilang, kok geting aku. Jalmotan kena gini roh, kita nggak bisa meremehkan orang lain. Hari ini yang Anda remehkan justru berpotensi akan membalikkan keadaan. Ingat, hidup di dunia tidak semudah membolak-balikkan tangan, tapi dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia.
Makanya kita diingatkan, kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasa. Allah akan memberikan kekuasaan kepada siapapun yang dikehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasa, dan akan mencabut kekuasaan dari siapapun yang dikehendaki. Maka supaya kamu dikehendaki oleh Allah, bagaimana caranya? Pantaskan. Dadi wong sing pantes. Kenapa seseorang dipilih mendapatkan jabatan tertentu? Karena Allah melihatnya pantas. Orang dulu insecure dengan Pak Jokowi. Alah, insinyur kehutanan. Bakul kayu kok jadi presiden, opo iso. Dan ternyata Pak Jokowi mampu membuktikan bahwa beliau mampu menjadi seorang presiden. Sri Lanka mendapatkan nyuwun sewu bangkrut. Banyak negara di dunia bangkrut. Di Indonesia potensi kebangkrutan hanya 3% di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Dulu orang bilang, alah Jokowi wong ingah-ingi opo iso jadi presiden. Justru kamu belajar dari Pak Jokowi. Pak Jokowi yang orang biasa diremehkan jadi orang besar. Berarti apa? Pemuda getas juga bisa. Amin. Kenapa nggak bisa? Saya dulu pengajian di lokalisasi nggak ada orang yang ngelirik saya. Miftah kancane lonte. Salah, mbak-mbak sarkem itu bukan lonte, tapi bakul kroto. Apa ki kroto? Pakan manuk. Mila ibu-ibu mengke dalu kondur ketemu bojone matur sing apik, Bapak punapa dalu menika panjenengan ngersake kroto. Maka nanti pulang MC-nya bengok mlebu kamar. Kroto, kroto. Jadi Bapak Ibu, tugas kita cuma satu. Dadi wong tua sing pantas supaya duwe anak sing diangkat derajate karo Gusti Allah. Anak juga seperti itu. Jadilah Anda pribadi yang pantas supaya kemudian Anda mampu memuliakan kedua orang tuanya. Saya ulangi, quote pertama malam hari ini. Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Bapak Ibu, awake dhewe niki lajeng nyalon lurah, nyalon bupati, nyalon napa-napa. Niku bahasane napa? Ngopo bengi-bengi metu saka omah? Golek wangsit. Jenengan salah, Pak. Kita tidak bisa mencari wangsit, tapi wangsit yang akan mencari kita. Sing jenenge wahyu niku goleki Kanjeng Nabi, ora kok Kanjeng Nabi goleki wahyu. Contoh ana wali jenenge Gusmi. Gusmi itu perilakunya tidak bisa dicontoh. Kenapa? Karena given, pemberian karomah. Makanya dulu saya protes sama Jawa Post Group ketika nulis di salah satu artikel mereka mengatakan apa? Dulu Gusmi, sekarang Gus Miftah. Saya bilang kamu salah. Kenapa? Karena apa yang dilakukan Gusmi tidak bisa dicontoh, sementara yang dilakukan Miftah bisa dicontoh. Kenapa? Karena Gusmi itu wali, given, gak bisa dicontoh. Sementara kalau Gus Miftah Anda punya mau, punya kemampuan bisa mencontoh, asalkan kamu tidak ngacengan, bisa dicontoh. Beneran. Karena godaannya besar. Makanya itulah kenapa saya kemana-mana pakai kacamata hitam. Bukan untuk melindungi pandangan supaya kalau ngelirik nggak kelihatan. Cocok matamu, cocok. Belekan mbahmu, belekan. Bosok cangkeme kan. Belekan ora kae. Kiai ini artis kok belekan. Pada ke MC getas. Pribadi yang pantas yang kemudian akan dipantaskan oleh Allah. Skenarionya bagaimana? Skenarionya ikut Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Coba, skenarionya Allah kadang-kadang lucu, Pak. Ngerti cerita Nabi Musa? Fir'aun itu kan buat pengumuman. Bayi lahir dalam keadaan laki-laki dibunuh. Beda dengan zaman jahiliyah. Bayi perempuan dibunuh. Kenapa Fir'aun yang dibunuh bayi laki-laki? Karena menurut informasi dari dukunnya Fir'aun,
bayi laki-laki berpotensi akan menjadi kompetitornya Fir'aun. Kalau zaman jahiliyah yang dibunuh bayi perempuan. Kenapa? Karena perempuan dianggap boros. Jane ho'o. Wong lanang wong wedok iki boros ndile. Wedok. Mati ni wong lanang karo wong wedok tak takon. Kain kafane luwih kandel lanang napa wedok? Wedok. Jajal, Pak. Wong wedok iki wis modar lho, cek boros tak kandhani. Apa meneh urip, ya Allah. Jajal bandingke sing getas lanang karo getas wedok. Beda le. Raine natural sing lanang, ngene. Sing lanang jajal mau nganggo baju siji, katok siji, malah mungkin ra sempakan. Jajal sing wedok, ya Allah. Alis ketok apik ya lukisan, rai ketok rata ya wedaan, irung ketok mancung ya suntikan. Untu ketok rapi yo kawatan, body ketok dhuwur yo sandal jinjitan, susu ketok gede yo mergo ganjelan. Ngono wong wedok bengak-bengok, wong lanang tukang ngapusi. Sing ngapusi ki raimu ki lho tak kandhane. Kok geting aku. Tapi yo kuwi nduk sing dirawat ki ra mung raine, sikile. Milono istilah buah belimbing di atas getek, wajahnya glowing, tungkaknya meletek-meletek. Aku kira ndelok wong wedok kok raine, wow. Begitu sikile, weh. Ya ngono ibune iki. Pengajian ning ngarepe kiai tungkake slonjor ki. Ora rumangsani tungkake meletek-meletek. Kabeh iki lak mung asas kepantasan. Contoh ngeten mawon ta. Gus Miftah kok sak nggon-nggon nganggo blangkon. Mergone kula pantes nganggo blangkon. Pantes. Cara bahasane wong Jawa napa demes. Niki wingi kula umroh haji nganggo blangkon. Wong Arab niku senenge ramu. Kula niku dianggap unik kalih wong Arab karena dua hal. Siji kula nganggo blangkon, loro rambut kula gondrong. Teng Arab Saudi niku jarang wong lanang sing rambute gondrong. Mila begitu kula mlebu toko pengen blonjo kali bojo kula, langsung Arab Saudi wow, cantik matamu aku. Lanang cantik aku. Rambut kula dilus-lus, Pak. Anda memanjangkan rambut berapa tahun? Tak jawab istri nasanah 20 tahun. Wow, amazing. Blangkon kula dijaluk mahada. Iki apa? Mumet ndasku. Blangkon bahasa Arab apa? Akhirnya kula jawab hada blangkon. Kemudian takoni meneh, "Mawa blangkon, blangkon kuwi apa?" Mumet aku. Akhirnya kula jawab, "Ina urok si wadai endas." Nah. Akhirnya dicekal-cekal niki lak bendol niki. Niki lak bendol. Takoni meneh, "Wa mahada, sing bendol iki apa?" Aku bingung, apa iki? Akhirnya kula jawab, "Hada mondolan." Akhirnya blangkon kula dijaluk, "Taal, dijaluk diambung. Yo kecut kok goblok aku. Aku ora tau ngambung aku. Karena kepantasan. Tapi aja ngremehke blangkon kunduk. Kemarin muktamar NU di Lampung, saya lelang blangkon. Seumur hidup saya pernah lelang blangkon 2 kali. Yang pertama acara santunan untuk santri di Jawa Timur. Acara di TV 9. Saya lelang blangkon terjual 200 juta. Saya sumbangkan untuk santri di Jawa Timur. Kemarin muktamar NU di Lampung, pas saya konser di Balai Sarbini bersama Padi, blangkon saya kembali saya lelang, saya sumbangkan hasilnya untuk muktamar NU di Lampung. Anda tahu lagu berapa? 900 juta. Coba. Blangkon payu 900 juta, piye sarunge? Wah. Apa meneh isine? Wah. Kalau ketawa-ketawa aja dan jangan diempet-empet. Oh ya, biasa aja ndak. Jaim dan santai wae. Insyaallah besok tanggal 5 Agustus saya diundang oleh Pak Kasat untuk khutbah di Mabes AD. Santai wae dan guyung-guyung. Koyo lah mau empet cangkemmu dunen to dan. Los kendan, los rarewel dan.
Saya jadi ingat ada Koramil ngundang kiai untuk istighosah. Begitu pengajian kok Pak Dandimnya datang, dari Kodim datang. Begitu mulai istighosah kiainya mulai wirid. Ya Kodim, ya Kodim, ya Kodim, ya Kodim. Dan Ramil langsung protes, Pak Kiai, ini yang melaksanakan Koramil bukan Kodim. Kenapa yang disebut hanya Kodim saja? Makanya Pak Kiai wiridnya dirubah, ya Koramil, ya Koramil. Alhamdulillah polisi, tentara kompak nih. Kula polisi pahamane wong kula AKBP kok. Aku kiainya bapak polisi. Kula niku iso mbedake Intel karo Binmas. Enggak perlu lihat seragamnya, cukup lihat batuknya, wis beda. Lah Intel iki watuke diempet-empet. Diempet-empet. Tapi lak Binmas ya Allah watuk. Cuh, niku Binmas. Kula wengi nembe posting teng Instagram, rame nih ra umum. Kula ngomong, ada polisi nembak polisi di rumahnya polisi, ditangkap sama polisi dan diperiksa oleh polisi. Bagaimana sikap kita terhadap kasus polisi? Percayakan saja sama polisi. Lah iya toh? Saya yakin di bawah polisi insya Allah Polri tetap presisi, tetap mawon. Awake dhewe ini kadang-kadang wis skeptis dhisik. Alah, paling yo mung ditutup-tutupi, wis to. Percaya mawon. Isu ini sudah dilihat tidak hanya di Indonesia sampai Asia, menjadi berita headline di mana-mana. Lah kudune awake dhewe dadi wong Indonesia niku nyuwun sewu, percaya mawon dengan penegakan hukum, ora usah kakean cangkem. Kula wingi ngobrol kali Pak Kabak Intelkam Mabes Polri, mantan Kapolda DIY, Pak Komjen Ahmad Doviri. Gus, menurut Gus Miftah, polisi Indonesia saiki piye Gus? Oh apik dan sing rusak iki mung siji, merusak citra polisi. Sopo Gus? Polisi Cilukba. Piye wi Gus? Ning lampu merah menggok ngiwa moro-moro iya. Diancok ya. Sing rusak iki mung asine. Guyu ae dan. Diumpet-empet tok guayan. Biasanya lah wong seneng ngempet guyu iki mulai stroke biasanya. Semoga Pak Tentara panjang umur. Pak sinten namine niki? Pak sinten? Pak Yudi. Pak Yudi ini saya pesan beliau orang baik. Tolong jangan dikubur sebelum mati ya. Tentarane langsung bisik-bisik karo kancane. Asu. Ayo selawatan dhisik yuk. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad kok Allahu Akbar goblok. Iki yo ngono panitane. Supaya kopine gelasé cilik nyuguh degan bono kambil ya Allah. Tak ombel yo mulai siketku kreminen iki. Jangan iki wong kene iki rasa bedake degan karo kambil apa ya. Pak Yudi, iki kambil apa degan Pak Yudi? Kambil iki, Bro. Lan jenengan jawab degan iki katarak matane. Iki cetok kambil iki. Kere. Ayo tak selawat. Kerja. Sangoni ro. Oh dereng. Padha. Rasa ngarep-ngarep sangu. Diamplopi diterompo. Diamplopi diterima. Enggak diamplopi panitane di WA. Piye karepmu ngono. MC ini ora njaluk sangu kok. Muga-muga MC ini mlebu surga dhisik dhewe. Amin. Mangkat bar pengajian. Amin. Seger mbahmu kambil. Yuk selawat. Minta lagu baru apa lagu lama? Lagu baru belum jadi. Lagu baru kayak Joko Tingkir ngombe dawet sing tak pikir mung nganggo cawet ngono kan. Iso ngendang ra iso nyuling, iso nyawang ra iso. Semarang kaline butek sing tak sayang matane picek.
Oh ya pinter men cah iki. Ora sang rekam-rekam HP-mu cross ae enggak. Ya sing gampang wae sing Pak, sing tua-tua sing iso. Ayo Pak Tentara, selawatan apa lo Pak Tentara? Awakmu ki lak rabi karo tentara. Mesti anake akeh. Tenan, soalnya push up kuat. Mbak-mbak ki lak golek bojo, golek polisi apa tentara. Apapun yang kamu mau jawabannya cuma satu, siap dan 86 laksanakan. Mas, aku pengen dawet, siap dan laksanakan. Malam Jumat, Mas aku kelon, siap dan laksanakan. Tapi lak bocah lanang golek bojo guru TK. Kuwi mlebu kamar, bojomu langsung takon, Mas, masih ingat pelajaran kemarin? Ya. Jawaban lupa Mama. Bojomu mesti jawab, ayo Pak ulangi lagi. Iya. Repot ki duwe bojo tukang syuting. Malam pertama ra dikelone mau diinceng tok. Angel. Shalli wa sallim daiman ala mada. Shalli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Sarang salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Apa wong bisa ki duwe HP? Gak ada HP mboten? Ono flash apa ora? Gak HP-mu Nokia 3315. Ora ono flash iki. Tapi sing gak ada HP, HP-ne diangkat. Sing ora duwe HP cangkeme mrenges. Ngomong loro sing duwe HP iki. Ayo, aku garep ngangkat HP rapene HP-ku anyar soalnya. Sombong amat. Sing satset Mas e. Semuanya diangkat HP-nya. Apa matikan lampu? Iki tengah kebun kok nyira kidule teko. Semuanya HP-nya diangkat. Lah gitu. Iki sing teko rampung menungso lho iki. Iki yo ana uka-uka barang teko lho iki. Wala uka-ukane teko sing tak pakake MC-ne kok. Iki wis tuwa untalen. Lalu Nabi Muhammad. Lah uka-uka teko ditimbak tentara ya ora mempan kok. Dur, ora apa-apa ngono. Semuanya diangkat. Yo. Mriko pundi mriko? Kono ki wetan to? Kidul yo. Mriko pundi, Pak? Oh, wetan. Nanti HP-nya digerakkan ke wetan dulu ya. MC ini kan duwe HP to. Oh. Pak MC pinter ngantuk, jenengan ngunjuk kopi ini mawon, Pak. Monggo. Nggih. Sepanjang saya pengajian baru ini MC yang paling tua. Semuanya diangkat. Ayo. Shalli wa sallim daiman ala mada. Shalli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Sarang-sarang shalli wa sallim daiman ala mada.
bakal taring kesi donyaku sing isih ana salli wa sallim daiman ala hamada Allah salli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wahada kami cinta tanah air kami bangga jadi bangsa Indonesia NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia salli wa sallim daiman ala hamada salli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi sekali lagi hadrohnya berhenti jamaah sing banter salli wa sallim dahabimang wal ali wal ashabi man sallu ala nabi Muhammad alhamdulillah. Loh, kok kopiku hilang? Bapaknya waduh kadang tak ombe. Iyalah. Ambil rano kopi ini. Kere. Tak eling-eling nanti pengajian sing rano kopi ini getas. Ada warung. Mungkin pertanyaannya tangan. Kenapa nyamuk mati karena tepuk tangan? Kenapa saya katakan pola hidup di desa itu pola hidup terbaik? Ini loh Nduk, kudune awake dhewe dadi wong getas ki ya. Tak santet loh we. Pola pikirnya begini. Rupa desa rejeki kutha. Oh, kan kurang ajar. Sumbangannya ya abot neng desa. Diteri berarti tangga musik ewuh kuwi sugih, buktine kuat ater-ater. Ning lak tanggamu ewuh kowe ra diteri sumbangan, kuwi berarti wong kere, buktine ra kuat ater-ater. Modar ya. Awake dhewe niki lucu kok. Sing susah niku sing duwe gawe napa sing mati? Sing susah niku sing mati napa sing duwe gawe? Sing mati. Neng nyatane jenengan lak nyumbang kata sing mati napa sing duwe gawe? Sing duwe gawe. Soale napa lan jenengan nyumbang sing duwe gawe niku duwe arep-arep diulihke, lak nyumbang wong mati ra duwe karep pengen mati. Lak wong mati ora ingon cangkeme bosok kaya. Oh, lak modar ra ingon ya le ya. Lah wong nyuwun sewu. Jane sing gawe cedhak karo Gusti Allah niku lak ana wong mati napa wong digawe? Mati. Lah wong duwe gawe niku malah kebak maksiat. Contone jagong, keplek, gaple, remi, undangane dangdutan. Paling yang getas ki pengajian baru iki biasanya yang dangdutan. Ketok rupanya kaya kendang kabeh kayak. Padahal tibungnya ditabuh hunine apa? Entek edite, entek. Adalah gaya hidup, miskin itu kondisi hidup.
Sederhana itu gaya, miskin itu kondisi. Contoh sing paling gampang. Wong sugih iso mangan macem-macem, tapi mangane mung sego kucing. Niku sederhana apa miskin? Sederhana. Tapi lan jenengan kere ra duwe apa-apa isone mung mangan sego kucing. Niku berarti sederhana apa miskin? Miskin. Lah, wong desa niku miturut kula hari ini bukan miskin, Pak, tapi sederhana. Maka saya membagi kelompok ada dua, satu sumaker, dua kirmasu. Apa bedanya sumaker karo kirmasu? Sumaker niku sugih macak kere. Sementara saniki paling kathah kirmasu, kere macak sugih. Prosentasenya wong ning kutha niku rata-rata kirmasu, wong ning desa niku malah kadang-kadang sumaker. Contoh, kula niku kathah ning kutha duwe kanca, gayane mobile Alphard, nongkronge ning hotel, ngopine ning Starbucks. Tapi nyuwun sewu, mobile kreditan. Malah rentalan. Halo contoh wae. Tangga-tanggamu sing minggat ning Jakarta kondur bodo, rata-rata nggawa mobil. Kayak kira-kira mobile dhewe apa rentalan? Mudar aku ya. Aku ora buka wadi, fakta. Niku sing jenenge kirmasu, kere macak sugih. Kenapa? Karena di kota nyuwun sewu kudu kandel dompete. Dia diatur oleh gaya hidupnya. Maka jenengan sing manggon ning desa iki potensi untuk menjadi besar harusnya lebih besar dibandingkan orang kota. Soalnya napa? Dengan segala kesederhanaannya. Ketoke ning desa montore mung 2 tak, mangane mung sambel karo iwak asin. Tapi nyuwun sewu, sawahe ombo-ombo, sapine lemu-lemu. Neng lucune neng getas senajan to sapine lemu-lemu lak korban ora ono wong korban. Dadi lah neng kota kuwi wong korban, ragate sapi neng getas ragate tusuk sate. Ngarep-ngarep entinteni diterit daging. Sopo? MC-ne yo hoo. Makanya nyuwun sewu, potensi untuk menjadi orang besar itu tidak hanya orang kota, Nduk Mas, tapi juga orang desa. Apa rumangsane aku wong kota? Aku wong desa li. Dari bandara ke rumah bapak saya itu 4 jam 5 jam, dalane podo karo mlebu ning getas. Serasa diajar ombak tanpa air. Napa Bu? Cangkemmu yo elek kok. Aku kebayang ya, karo kiai we ngeyel apa meneh karo bojone tak kandhani. Mila wong lanang karo wong wedok niku matine dhisik pundi? Lanang apa wedok? Lanang, Pak. Mila sanggon-gon rondo luwih akeh tinimbang duda. Lah napa wong lanang cepet mati? Soale stres mikirke bojone ngeyelan kaya cangkeme wong kae. Bakul kroto mbahmu. Lake ora bakul kroto yang duwe kroto, cangkemmu bosok iki. Nah, maka kita perlu belajar ketika Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Saya ini belajar kun fayakune Allah, Nduk. Saya itu ingat betul ya, tahun 2014 saya mendapatkan undangan untuk tampil di acara Kick Andy Metro TV. Jauh sebelum viral nih. Tapi saya tolak. Kick Andy telepon saya berapa kali, Gus sharing dong pengajian Gus minta di lokalisasi. Saya tolak. Sampai mbak-mbak lokalisasi di Sarkem saya tanya sama saya begini, bah kenapa sih diundang TV nggak pernah mau? Waktu itu saya jawab, saya nggak mau dikira menjadikan mbak-mbak lokalisasi sebagai apa? Sebagai wasilah untuk menjadikan saya terkenal. Saya nggak mau.
Saya bilang sama Mbak di lokalisasi, mohon maaf Mbak, kenapa saya tidak pernah mau diundang televisi? Karena Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Waktu itu. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. 2018 saya pengajian yang kesekian kalinya, kesekian tahunnya di klub malam di Bali. Kulo kelingan kok niku, justru sing nyoteng kulo niku wong Gunung Kidul, Radar Jogja Gunung Kidul. Kulo kelingan. Saya baru sholawatan dengan mbak-mbak seksi. Sebenarnya nggak seksi sih, hanya salah kostum. Karena mbaknya tingginya 170 cm, pakaiannya hanya 120 cm. Jadi yang bawah turun ke, yang atas turun ke bawah, yang bawah naik ke atas. Mending dap. Kalau kelingan Pak ngaji ning Surabaya, malam saya ngaji di Doli, siangnya diculik sama kafe. Karaoke di Surabaya. Gus, mau jenengan tindak mriki, masa yang ngaji cuma Jogja sama Bali, kami juga pengen ngaji. Acaranya apa, Nduk? Acaranya HUT, acaranya anniversary klub kami. Kula teko, ternyata ya Allah. Begitu saya datang, mereka sudah menggunakan pakaian dinas masing-masing. Di atas meja sudah banyak botol berjajar. Kulo toko tepuk tangan. Begitu saya mau naik panggung, acara selanjutnya tausiah dari Gus Miftah. Saya naik panggung, semuanya mbak-mbaknya mendekat minta selfie. Ya Allah, kulo bingung. Ndelok dhuwur susu, ngisor pupu, susu pupu, susu pupu. Aku mengisor ngelus dodo. Dodone bojoku. Sing nyoteng niku wong Gunung Kidul. Radar Jogja Gunung Kidul. Hari Kamis saya pengajian di klub malam, hari Jumat saya pulang ke Kudus lihat anak saya sambangan di pondok pesantren, hari Sabtu malam Minggu pahing pengajian rutin di pondok. Besok insya Allah bulan September yang pengajian rutin pas ulang tahun saya akan bagi door prize gratis umroh. Lah pengen angsal mang tindak. Lah wong pelayan pengen mangkat ngaji jenengan randuwe bis manghubungi bocah kula namine Mas Yuda teng Nglipar digoleki bis gratis. Kiai sugih padake MC. MC ini khusuk. Lah enten mriki MC disangoni mboten to? Mboten. Tak sangoni. Tanda cinta. MC ning Gunung Kidul dibayar 500 kakean apa ora? Kurang sok gaya. Biasanya gratisane kurang. Cangkemmu Pak. Alah salaman barang. Ayan loh MC 500.000. Apa mbak-mbaknya minta? Ya nggak apa-apa sebagai mas kawin. Iya. Sorry ya, aku sama kamu beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir happy asmara. Happy asmara mikir Denny. Selalu, kowe ngopo meneh cah kowe iki? Nduk, ingatlah, cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah, tapi cantiknya akhlakmu akan menemanimu sampai jannah. Mula rungokno tahu bulat digoreng dadakan cuwil regane 500-an kok. Mosok anakmu gede rasane enak modal gratisan. Ya. Ngakune muslimah, senengane mlumah karo Hati-hati. Micet matamu. Lah ana sing AA cah nom langsung satset ngono gumun aku. Lah das-des. Ami diketung. Shallu ala Nabi Muhammad. Sing nyuting niku wong Gunung Kidul. Bulan niku nyuwun sewu, dina Setu kula pengajian teng pondok, dina Minggu kula pengajian teng Tasikmalaya, hari Senin saya pulang. Jam 5 sore diposting di akun Lambe Turah.
Zaman niku lambe turah niku tasik jujur. Kalau saat ini nyuwun saya membayari selama lambe turah, ambian boten. Jam 5 diposting, besok pagi yang nonton sudah 3 juta. Viral pengajian di klub malam. Apakah kemudian hanya sebatas itu prosesnya? Orang Nduk, aku ngaji dari tahun 2000, baru viral tahun 2018. Berarti apa? Sudah berjuang selama 18 tahun. Maka yang perlu kamu pahami apa? Sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Dan yang perlu diingat, anak muda itu harus banyak karya, bukan banyak gaya. Betul? Pertanyaannya sekarang karyamu apa? Lah, walaupun kamu tinggal di desa nyuwun sewu, bisa menjadi orang yang banyak karya. Sekarang pengen jadi orang terkenal, orang kudu mlebu TV. Kenapa? Semua orang berpotensi punya TV. Melalui apa? Melalui HP masing-masing. Jajal. Kaya YouTube channel Woko channel. Wong desa-desa gendut-gendut rupane elek-elek. Tapi viral. Channelnya nyuwun sewu yang nonton jutaan. Artinya apa? Hari ini semua orang bisa membranding dirinya untuk menjadi bintang. Persoalannya adalah kamu mau jadi bintang lahir dari mana? Dari jalur prestasi atau sensasi. Sekarang banyak orang yang mengambil jalan instan. Dengan cara apa? Sensasi. Contoh ning TikTok, jilbaban, kotange dibuka, susune ketok direkam. Hai guys, susuku dilewer guys. Kok Gus Miftah ngerti? Aku yang ndelok. Kan FYP. Dan wong Gunung Kidul yang ngerti micet jajal. Kayak langganan gue ini. Saya ngajari Andre cocote gitu loh. Artinya apa? Semuanya punya kesempatan yang sama. Kalau dulu pengen jadi orang terkenal Pak, kudu diundang TV. Saiki ora lenduk. Jalur prestasi. Saya katakan, kalau pengen hanya jadi orang terkenal gampang. Ada pepatah Arab yang mengatakan apa? Kencingilah sumur Zam-Zam maka orang akan mengenalmu. Oh, tapi karena sensasi digebuk polisi ndasmu. Semuanya punya kesempatan yang sama. Artinya apa? Pemuda hari ini satu harus menjadi pemuda yang kreatif. Kalau kamu terlahir sebagai orang yang tidak sebagai orang yang kaya dan cerdas, maka kamu harus menjadi orang yang kreatif dan bekerja keras. Senajan to fisikmu ning desa, tapi karyamu bisa mendunia. Saya bilang, Deddy Corbuzier ngomong sama saya begini, kamu itu antik bro. Antik gimana? Menungso kok viral sepanjang tahun. Aja lah Pak. Kulo niku tahun 2018 viral gara-gara ngaji di klub malam. Tahun 2019 viral Deddy Corbuzier mlebu Islam. Tahun 2021 viral ceramah di gereja. Duh nek ana sak modare aku. Miftah kafir. Ora apa-apa syahadat meneh. Apa? Kaya ngopo virale kula teng gereja niku. Semua orang membenci. Tapi nyuwun sewu gara-gara saya ceramah di gereja saya banyak undangan pengajian di luar negeri. Termasuk wali kota Los Angeles Amerika Serikat. Wow. Cangkeme bahasane iku piye nih? Kok kamu mengenyak aku sih gitu loh. Tahun 2022 viral lagi persoalan apa? Wayang. Saya dicaci maki oleh pendukungnya Ustadz Khalid Basalamah. Bla 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 bla. Sakit hati Gus. Tidak, kenapa? Komentarnya tidak pernah saya baca. Ndelalah kula wingi haji tenda kula jejer karo tendane Ustadz Khalid Basalamah. Kula ketemu nggih biasa mawon, nggih kula rangkulan. Karena saya punya prinsip, kita boleh berbeda pendapat, tetapi bukan berarti menghilangkan respek dan rasa hormat. Gitu. Lah persoalan kita itu satu Pak, kalau kita beda pendapat, kita menghilangkan hormat. Contoh begini, pulang gon-gon kula matur, Caca Banjar sedulur-sedulurku tak kandhani ya. Kita hari ini sering dipolarisasi seolah-olah Habib Rizik itu musuh kita. Kulo kondo. Saya dalam banyak hal berbeda pendapat dengan Habib Rizik. Contoh dengan FPI.
Saya tidak setuju dengan front pembela Islam, tapi saya lebih setuju dengan front pembela Muslim. Karena bagi saya yang perlu dibela itu bukan Islam, tapi orang Islam. Kalau Anda mengatakan membela Islam, berarti Anda lebih hebat daripada Islam. Padahal Islam itu agama yang sempurna. Sing kudu dibela niku mboten Islame, tapi wong Islami. Itu menurut pendapat saya. Contoh Rohingya. Orang Muslim di Rohingya dianiaya, maka mereka perlu kita bela. Maka front pembela Muslim. Kalau Islam saya nggak setuju. Artinya apa? Saya berbeda pendapat dengan Habib Rizik. Persoalannya adalah selaku duriahnya Kanjeng Nabi, dia wajib untuk dihormati walaupun kita tidak taat dengan pendapatnya beliau. Jadi nyuwun sewu, Miftah musuhan karo Habib Rizik, ora. Saya berbeda pendapat dengan Habib Rizik, tetapi saya tidak menghilangkan rasa hormat kepada Habib Rizik. Bagaimanapun duriai Kanjeng Nabi wajib dihormati, senajan toh pendapatnya tidak wajib ditaati. Saya berbeda pendapat dengan Khalid Basalamah, tapi nyuwun saya ketemu kula rangkulan, Pak. Oh ya Pak polisi luar biasa pecine NU. Tak dongake mlebu surga. Pecine. Wis seneng bono pecine. Nyicil. Ya wis dongake Pak MC ini mlebu surga dhisik dhewe. Mangkat bar subuh. Ora apa-apa 100.000. Pak MC niku yuswane pinten, Pak? Yuswane pinten jenengan? 70. Subhanallah, orang mati-mati jos iki. Luar biasa. Rahasiane nopo? Kurang ngajar. Orang mati-mati ngenteni sampean cocote. Awet nom ki rahasiane nopo, Mbah? Oh. Bojone pinten? Lah ndelok cahayu ayu tasih pengen mboten? Jujur mawon. Ora gitu. Pak sinten namine? Oh, simpenan. Sumpeno. Pak niki Pak Dalang. Oh, Dalang kerusuhan. 18 tahun baru viral, prosesnya panjang. Makanya napa wae balike? Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka mang tasa. Coba dilihat. Kula wae cerita Nabi Musa. Desainnya Gusti Allah niku nyuwun sewu, Pak. Tak kandhani nduk ya. Bintang itu dua hal. Ada yang terlahir, ada yang tercipta. Contoh bintang yang tercipta dari Akademi Dangdut, Akademi Dai, Akademi niku Indonesian Idol itu bintang yang tercipta. Tapi ada kalanya bintang yang terlahir. Nah, Deddy Corbuzier ngomong kali kula, kalau orang kayak lu itu bukan tercipta bro, tapi terlahir. Soalnya nopo? Kulo saderenge dikenal kali media sosial, media TV. Kulo mun blusukan teng pundi-pundi pengajian. Dadi nyuwun sewu, kulo luwih dhisik ngajine tinimbang teng media sosial. Soalnya dari dulu saya menolak. Mula sakniki nyuwun sewu banyak acara TV kulo mboten purun. Paling kalau jadi narasumber atau diwawancarai wartawan kaya cek recheck, hot celebrity, silet, nah saya baru mau. Apa kayak? Aku mau ngomong apa? Yo men tau silet-siletku dhewe kok. Nah, terlahir dengan apa? Dengan prestasi. Nabi Musa niku nyuwun sewu, dia terlahir zaman Fir'aun, undang-undangnya napa? Bayi lahir lanang pateni. Gusti Allah iki nyuwun sewu nggih desain kok apik banget. Di saat iki kok apa ten cangkeme? Iki lalor wedok iki. Kroto matamu, kroto. Mosok ning cangkem kok kroto iki lho. Menye cangkem apaan? Kan Pak Sumpono jadi mikir yang enggak. Allah itu mendesainnya luar biasa, Pak. Musa ketika bayi sama ibunya ditaruh di atas bak, kemudian dikenterke, delalah. Mendak kenterke bahasa Indonesianya apa? Dikelekkan, lu kok malah kelekkan?
Dihanyutkan. Lah hanyut ki mendelep Pak, kira mendelep kok. Beda Pak. Hah? Kuwi lho, angele bahasa Jawa Pak Dalang. Mila kata bahasa Jawa rano bahasa Indonesia nih. Oh, bahasanya Pak Supena hanyut yang tidak mendelep. Ki wong tua cangkeme yo ono wae ki lho. Mosok hanyut yang tidak mendelep. Tapi memang bener ya Pak Dalang. Kata bahasa Jawa niku resok ora ono bahasa Indonesia nih. Contoh nguyuh anyang-anyangan. Kuwi apa bahasa Indonesia nih? Ora ono, mosok kencing tawar-menawar. Kencing makcrit. Kaya mas-mas iki pengajian tanpa tiker, tanpa kloso. Wah, mulai pengajian insyaallah little body. Silite gatel kelebon wedi. Ayo, apa bahasa Indonesia nih? Ya ora ono, Pak. Piye to ki gitu lho. Kayak dulur kula Pak Polisi niki. Pong li, omong tengah brojol tai. Pak Kapolsek kayak gitu sih. Ora ono bahasa Indonesia dan ora ono. Dikenterke. Ternyata dan mendarat di belakang kerajaannya Fir'aun. Ditemu karo bojone Fir'aun jenenge Siti Asia. Digawa mulih ketemu Fir'aun. Mas, aku nemu bayi. Lanang wedok, lanang. Pateni. Dijawab sama Siti Asia bojone Fir'aun. Ojo Mas, undang-undange bayi sing mau pateni, bayi sing mau goleki iki mara dhewe. Akhirnya napa? Fir'aun manut dengan istrinya. Bayi Musa tidak dibunuh, maka sejarah mencatat sejak saat itulah wong lanang kalah karo wong wedok. Tak kandhani. Darah diwenehi kroto. Angel. Engko cah nom-nom takoni karo mbokne mulih mau pengajian temane apa? Akhirnya Fir'aun manut, ya wes bayine ra usah dipateni, diingu wae dipelihara. Singkat cerita, Musa ketika menghadapi dewasa mendapatkan wahyu perintah dari Allah menjadi nabi untuk memerangi Fir'aun. Kalau Musa menerima perintah Allah pakai logika, ora wani nduk, ora wani aku. Fir'aun wong gede, raja diraja, bahkan mengatakan dirinya Tuhan, ana rabbukumul a'la. Duwe duit terus ra tau duwe utang, seneng terus ra tau susah niku Firaun. Firaun niku ciri-cirine seneng terus ra tau susah. Mila kok ana wong getas kadang-kadang susah, kadang-kadang seneng lumrah mergo jenengan menungso biasa. Tapi lan jenengan seneng terus ra tau susah, aku malah curiga jangan-jangan jenengan cucune Firaun. Firaun niku diujuk kali Gusti Allah bahkan ora tau sriliten cangkeme, Pak. Satu ketika Firaun niku nate sriliten, misuh-misuh. Kurang ajar cangkemku sriliten. Allah ngutus malaikat kon dandani untune Fir'aun. Malaikatnya takon, Gusti, napa kok kula kedah dandani untune Fir'aun? Heh, malaikat, untune Fir'aun dandanana sing rapi, mosok ngaku Gusti Allah kok cangkeme sriliten. Niku Fir'aun. Fir'aun niku nyuwun sewu Pak, lak kudanan sing pilek ora irunge Pak, udane. Mangan sambel sing loro, sing mules ora wetenge, tapi sambele niku Fir'aun. Musa kon musuhi bapak angkate, tapi napa? Nerimane Musa perintah Allah tidak menggunakan akal tapi menggunakan hati. Ini yang saya jadikan alasan menaklukkan Deddy Corbuzier untuk masuk ke dalam Islam. Bahwa menerima ajaran Islam itu tidak dengan menggunakan akal tapi menggunakan hati. Berangkat dari pertanyaan Deddy yang mengatakan kenapa banyak ajaran Islam yang tidak logis. Bocah niku logis banget. Wong pintere ra umum, nganti rambut mohon rawani tukul. Fir'aun matamu kok Fir'aun ki lho. Deddy kok Fir'aun. Tapi nopo? Satu hal nak. Sehebat-hebatnya kamu atau selemah-lemahnya kamu, jangan pernah kehilangan Allah dari dalam hatimu kalau kamu pengen jadi orang besar. Contohnya sinten? Musa. Akhirnya Musa perang karo Fir'aun. Tak takon, Musa menang napa kalah? Menang napa kalah? Kalah, buktine melayu. Musa dikejar Fir'aun, melayu teng pinggir pantai. Melayu. Lah gue ra kaget aku ngombene kapan? Begitu berada di pinggir pantai, berhadapan-hadapan dengan Fir'aun, apa yang membedakan Musa dengan Fir'aun? Iki cah nom-nom.
Supaya awakmu luwih yakin karo keakbarane Gusti Allah. Niki Musa sing cilik, niki Firaun sing gede. Pilihane Musa mung loro, Pak. Bablas nyemplung lautan, balik dipangan karo Firaun. Begitu mereka berhadapan-hadapan, apa yang membedakan antara Musa dengan Firaun? Bedone mung siji, Pak. Sehebat-hebatnya Firaun merasa dirinya adalah Tuhan, sementara selemah-lemahnya Musa di dalam hatinya ada Tuhan. Kemudian siapa yang dimenangkan oleh Tuhan? Musa. Fir'aun sing ngaku Gusti Allah modar. Musa yang di dalam hatinya ada Allah, dia menang. Artinya apa? Boleh kamu menjadi orang yang lemah, tapi jangan pernah kehilangan Allah dari dalam hatimu. Betul? Kulo lak ngandani mbak-mbak lokalisasi, aku ngomong apa nduk? Di Taman Mini Indonesia Indah, Pak. Zaman rame-ramene batu akik. Aja nyawang akikku. Larang. Malah dikondo pamer, copot isin aku. Diuncalke, mbahmu tak nggo meneh. Pengajian amplope tipis kelangan cincin aku. Ijolan, ya ora tanganmu ora pantes lele. Wong drijimu jempol kabeh kok. Di Taman Mini Indonesia Indah, Pak, ada pameran batu bacan. Niku ono watu. Ono di dalam watu niku Allah, tulisan Allah. Anda tahu dilelang harganya berapa? 7 miliar, Pak, waktu itu. Saya bilang sama mbak-mbak di lokalisasi di klub malam, Nduk, benda mati yang di dalamnya ada Allah nilainya 7 miliar. Bagaimana hati manusia kalau di dalamnya ada Allah? Berapa nilainya? Tak terhingga. Milo bocah-bocah ngetas tak kandani sak ndablek muli, sak nakal-nakalmu. Ojo nganti awakmu kelangan Gusti Allah dari dalam hatimu. Aku ra urusan karo maksiatmu, maksiatmu bukan urusanku, nakalmu bukan urusanku, ndablekmu ora urusanku. Tapi aku punya kewajiban mengingatkan kamu jangan sampai kehilangan Allah dari dalam hatimu. Kula takoni bocah-bocah lokalisasi, Pak. Gus, kula niku isin lak bar maksiat mulih kok salat. Kula kandha, lah kowe rong iso mandeg maksiat aja nganti ninggalke salat. Tetaplah salat walaupun kamu maksiat. Bengi kowe nglonte isuk subuhan. Bengi kowe nglonte malaikate bengok. Weh. Kowe salat malaikate bengok. Wow. Tugasmu ki mung siji, piye carane catatan amalmu luwih akeh waone tinimbang wae. Dodol kroto, weh. Pas salat, wow. Kula ngaji ning Belanda to, Pak. Ono wartawan itu protes, apa hasilnya pengajian di lokalisasi? Paling nggak ada, silakan Anda datang ke Jogja. Akhirnya wartawan-wartawan dari Eropa, waktu itu ada BBC London, kemudian ada dari Jerman, dari Belanda. Melu kula teng lokalisasi Sarkem. Teng apa kuwi? Bora PKS, Pasar Kidul Stasiun. Bahasa Inggrisnya Market Flower. Pasar Kembang. Sesuk Pak Sumpeno tak ajak. Mesti gelem lebu ra gelem metu. Kurang ngajar, sangune dicake jadi. Sing satset masih. Amin ketemu. Akhirnya wartawan itu melu, Pak. Ayo melu, saya kita takon dhewe karo Mbak kae. Wartawan takon, coba ada yang berani menyampaikan kepada kami wartawan dari Eropa apa hasil pengajian dari Gus Miftah? Ada Mbak PSK ngacung, Pak. Saya mau ngomong, silakan. Saya cerita, kemarin saya terima tamu sebelum subuh, saya dibayar masuk kamar. Begitu masuk kamar saya melayani tamu saya, terdengar adzan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bilang sama tamu saya, Om pending dulu ya. Lah kenapa Mbak? Adzan subuh Mas gak enak. Emangnya kenapa? Saya jamaahnya Gus Miftah. Akhirnya dipending mandek. Begitu rampung adzan, tamunya bilang, Mbak saya bayar penuh tapi gak usah dilanjutkan. Loh kenapa Mas? Aku ya jamaah Gus Miftah. Aku batin jangan-jangan Sumpeno, aku ngono kita. Maka napa? Aja nganti kelangan Allah. Kowe ndableki urusanmu.
Saya membagi manusia klasifikasinya ada 3. Kulo ora tau pengajian selama iki. Iki paling suwe iki ning Gunung Kidul iki. Senajan to amplopnya ora jelas. Pokoknya ngaji ning getasi undang-undangnya siji, Patriot Proklamasi sedia berkorban untukmu. Ngono dikompasi karo Supeno 500.000. Jarene Pak Supeno ikhlas apa ora? Pak Supeno, ikhlas itu seperti keset. Artinya apa? Diinjak-injak tetap welcome. Wah. Le deloken ya, sing rumoso nakal-nakal. Kenapa Gus Miftah mendapatkan julukan presiden para pendosa? Kalau sering cerita toh, saya itu mendapatkan 3 penghargaan dari Leprit, Pak, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia dalam 3 kategori. Yang pertama, lelang belangkon termahal sedunia, 900 juta. Nomor 2, dai yang paling konsisten pengajian di lokalisasi, 20 tahun. Istiqomah. Istiqomah itu pasti berat, karena kalau ringan namanya istirahat. Yang ketiga nopo, saya mendapatkan nyuwun sewu penghargaan dari Leprit dalam kategori apa? Selebriti yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Ada 300 truk yang bokong truknya dilukis gambarnya Gus Miftah. Lebih banyak dari gambarnya Nikita Mirzani, Atta Halilintar, Deddy Corbuzier, Raffi Ahmad. Sing paling kathah gambar kula. Yang paling menyedihkan satu, mobil tangki sedot WC. Gambarnya Gus Miftah, Pak. Kayak kuatnya yang dipakai itu, ya Allah, silitmu adalah rezekiku. Yang paling banyak nopo kuat tentang pendosa. Milo ono truk tulisannya presiden para pendosa, gambarnya Gus Miftah. Kuatnya apa? Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Lebih baik ahli maksiat yang khawatir dengan kemaksiatannya daripada orang yang ahli ibadah tapi sombong dengan ibadahnya. Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci, namun pada akhirnya tersesat. Dosamu bisa jadi lebih besar daripada kapal, tapi yakinlah ampunan dari Tuhanmu lebih luas dibandingkan lautan. Kulo kathah nih, kaya mbiyen amalane wong NU dinyek, bid'ah, neraka, sesat. Saya langsung jawab dengan kuat ketika ngaji di Istiqlal. Apa kuatnya Gus Miftah? Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu-melu. Lah, aku bagi takwa gile. Sing jenenge takwa ki pengertiannya apa? Imtisalu awamirillah wajtina bunawahi, melaksanakan perintah meninggalkan larangan. Lah, menungso ki dibagi 3 nduk. Nomor 1, perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan. Niki paling ideal. Apik terus ra tau maksiat. Wis angel. Kula ra iso apa meneh Sumpeno. Ra iso. Angel Pak Sumpeno nggih. Bener terus atau salah? Loh, malaikat ki bener terus ora tau salah. Setan kuwi salah terus ora tau bener. Lah menungso iki nyuwun sewu, duwe sifate malaikat, duwe sifate setan. Kadang-kadang bener, kadang-kadang salah. Mila ibu-ibu kok golek bojo pengen sing bener terus gampang rabi yo karo malaikat. Apa meneh Israil wis ora tau salah. Tapi sawang sule Pak polisi, Pak tentara. Kok awakmu duwe bojo salah, terus aku curiga jangan-jangan bojomu setan. Nah, biasanya jilbabe pink. Salah terus atau bener. Sing jilbabe ungu insyaallah luweh parah. Bener terus malaikat, salah terus setan. Menungso kadang-kadang bener, kadang-kadang salah. Mila lah awake dhewe niki ngibadah terus ra ono maksiate, ketok ora mungkin. Niku kelas malaikat. Nomor 2. Perintah dilaksanakan, maksiat masih dilakukan. Niki menungso kaya awake dhewe. Tapi lah iso diokahi nglakoni sing apik, dikurangi ninggalke sing elek. Kelasnya nopo? STMJ, salate terus maksiatnya jalan. Lah kelasnya bocah getas STMJ, salate terus mabuknya jalan. Aku krungu ning getas ki ana paguyuban jenenge pangunci, paguyuban ngunjuk ciu. Cangkemmu.
Kula mbiyen ngeten Gus, sakniki ngeten. Wo, mbiyen ngene nganggo botol, saiki ngene nganggo galon. Kuwi jenenge amar ma'ruf nyambi mungkar. Nyambi mungkar. Contoh ibu-ibu, salate mlaku, heeh, pengajiane heeh, karo bojone wani. Lah kuwi amar ma'ruf nyambi mungkar. Santai mawon Pak Supeno. Lak duwe bojo galak insyaallah sesuk ning akhirat siksane dikurangi karo Gusti Allah. Amin. Suami yang punya istri galak insyaallah besok di akhirat siksanya dikurangi oleh Allah. Kenapa? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Halah mbok polisi, mbok tentara ning kantor galak. Ning omah ketemu bojone mbok tenan. Sak pinter-pintere wong lanang digetak sing wedok goblok dadak tak kandhani. Apa menawa wong wedok jilbabe abang bajune putih. Ah wis parah. Ketoke bojone sumpeno kuwi. Ambok dalang lho karo bojo tetep kalah. Terus dalang kok ora pinter, sindene ayu-ayu sing disawang debok goblok. Sindene ayu, Mbah, ngopo disawang deboke, Mbah? Debok bosok jarene. Ora apa-apa, 500.000 kok. Tapi tenan Pak Peno, rata-rata wong top mlebu bojone galak. Pak Harto ya kalah karo bojone. Pak SBY ya kalah karo bojone. Jangankan kuwi lho, Umar bin Khattab, setan mawon wedi kuwi ya kalah karo bojone, Pak. Apa meneh Miftah. Kuwi nambah-nambahi tenono iki kok. Kurang ajar kok semono. Apa meneh Miftah. Heeh. Rata-rata wali ini Allah niku bojone galak, Pak. Mila lah bapak-bapak duwe bojo galak itu dua kemungkinan. Kemungkinan pertama Anda akan diangkat menjadi walinya Allah. Amin. Kemungkinan kedua tanda-tanda stroke. Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul? Lah Pak Sumpeno takon madu sing asli napa palsu mang takon kula Pak. Kula ahline madu. Madu taruh di botol, dikocak-kocak dia goyang. Palsu berarti isinya air. Madu taruh di atas meja semut datang. Palsu berarti gula. Madu bawa pulang istri marah asli. Jagalah istri jangan kau sakiti. Jagalah suami jangan sampai berpoligami. Setuju Bu? Setuju. Pak Supeno, Pak Tentara, Pak Polisi ditara mereka setuju dengan lagu saya. Karena setuju saya lanjutkan. Jagalah istri jangan kau sakiti. Jagalah suami jangan sampai berpoligami. Bila suami menikah lagi, hati istri sedih sekali. Dunia terasa hampa, suami dibagi dua. Namun bila istri rela, semuanya akan berpahala. Allah pasti membalasnya, surga sebagai jaminannya. Setuju Bu? Setuju Bu? Bener apa salah? Salah. Itulah cowok selalu salah di mata cewek. Mila supaya bojomu ora rabi meneh, jagalah istri jangan kau sakiti. Jagalah suami jangan sampai berpoligami. Bila suami mulai tak betah, istri harus segera berbenah. Bila perlu pergi ke salon, biar tidak kelihatan on. Berungono. Maka tetaplah make up dan dandan walaupun kamu sudah punya pasangan. Kenapa? Karena di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan tak kandani. Ha para. Pada ke umur 70 tahun kaya sumpeno ndelok wong ayu. Wow. Ning omah ndelok bojone weh. Aku ya hooh, Bro. Pengalaman yang Oh, kenapa Pak? yang disampaikan kan pengalaman pribadi.
Mbahmu pengalaman pribadi. Oh, oh. Iki mateni dalang ana hukumnya atau iki? Sesuk ana kiai mateni dalang lho iki. Sing nomor 3 sing paling bosok, maksiat dilakoni, salat ora tau dilakoni. Mila le, la ora iso nomor 1 minimal nomor 2. Imtisalu awamirillah wajidina bunawahi la ora iso senajan to awakmu jek kebak maksiat tapi aja ninggal salat. Insyaallah lah amalmu pantes sesuk uripmu bakal dipantes ke karo Gusti Allah. Sampun jam 1:30 pengajian sampun paripurna. Ora urun cerewet. Monggo sholawat hasbi robbi jalallah. Niki sholawat njaluk tulung karo Gusti Allah muga-muga derajate dhewe diangkat kali Gusti Allah. Umpama sing diangkat ora wong tuane minimal anak putune. Minimal diangkat dari jalan manapun yang Allah kehendaki. Ana kalane jenengan wong desa diangkat derajate karo Gusti Allah, anake duwe bojo kiai, makane otomatis anake diceluk bunyai. Mila ana istilah surga nunut neraka katut. Ora dolanan HP wae. WA kroto kok piye. Hasbi rabbi jalallah, cukuplah Allah yang maha agung sebagai penolongku. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada suatu pun di dalam hatiku kecuali namamu ya Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah bersolawat kepadanya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Mudah-mudahan pemuda-pemudi Getas derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai para pemuda harapan bangsa dan wahai para pemudi harapan pemuda. Kalau dulu Bung Karno bilang apa? Berikan kepadaku 10 pemuda maka akan aku guncangkan dunia. Kalau sekarang tidak, berikan kepadaku 10 pemuda maka akan aku jadikan ganteng-ganteng serigala. Menjijikkan. Cangkemnya keroto. Pengajian malam hari ini judulnya adalah hidup keroto. Wargamu gitu dan sumpeno pulang langsung bengok kroto. Yes, minimal awakmu orang dangdutan ora gelo mergo ngundang Kiai Edan ya. Nanti besok YouTube judulnya Gus Miftah Kroto. Pokoknya santai mawon, cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Cangkeme kroto. Aku nggawe judul lagu Mendem Kroto. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad
ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rabb, malam hari ini kami hamba-hambamu berkumpul di tempat ini, di majelis yang baik, bertemu dengan orang-orang yang baik, di acara yang baik. Perkenankan kami menengadahkan kedua tangan kami, menghusukkan hati dan pikiran kami. Puji syukur kami ya Allah atas segala anugerahmu, karuniamu. Wabil khusus yang telah kau limpahkan untuk paguyuban pemuda-pemudi Tanjung Lor, untuk masyarakat Getas ya Allah, atas karunia yang kau berikan kepada kami. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang bersyukur, bukan hamba-hambamu yang kufur ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang tahu diri ya Allah, untuk selalu mensyukuri atas semua anugerah dari ilahi ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, begitu banyak, begitu besar dosa yang kami lakukan. Begitu banyak anugerah rizki yang kau berikan kepada kami, tapi senantiasa kami balas dengan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Perkenankan malam hari ini ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni kesalahan kami, ampuni kemaksiatan kami. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami. Kasihlah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami. Ya Allah ya Rabb, ampuni pula dosa para pemimpin-pemimpin kami. Tunjukkan mereka ke jalan yang lurus ya Allah, yaitu jalannya orang-orang yang kau cintai, bukan jalannya orang yang sesat, yaitu jalannya orang-orang yang kau murkai. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir malam hari ini dalam keadaan sakit, engkau angkat semua penyakitnya ya Allah, dan sembuhkanlah seperti sedia kala ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan susah hatinya ya Allah, engkau bahagiakan ya Allah. Siapapun yang datang dengan segala cita-citanya, engkau kabulkan cita-citanya ya Allah. Siapapun yang datang dengan segala hajat dan doanya, engkau kabulkan hajat dan doanya ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang baik, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh solehah. Ya Allah ya Rabb, berikan kepada kami ya Allah kemandirian ekonomi, berikan kepada kami ya Allah kebaikan-kebaikan di dunia ini ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Berikan kepada kami keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh soleh, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami ya Allah kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khotimah. Ya Allah ya Rabb, wabil khusus malam hari ini di hari ulang tahun kami ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah kami warga masyarakat dan pemuda-pemudi yang senantiasa akur, yang senantiasa rukun, yang senantiasa menjaga toleransi, yang saling menghormati antara satu dan yang lainnya. Karena Nabimu mengatakan ya Allah, la tadkhuluna jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman, dan kamu belum dikatakan beriman sehingga mempunyai rasa cinta dan kasih sayang. Ya Allah ya Rabb, pupukkanlah rasa cinta dan kasih sayang dalam hati kami ya Allah, sehingga bisa membawa dan mendatangkan rahmat-Mu ke tempat kami ini ya Allah. Sehingga kasih sayang di antara kami mampu mendatangkan ridho-Mu ya Allah. Sehingga kasih sayang di antara kami mampu mendatangkan kasih sayang-Mu ya Allah. Sehingga tempat kami ini menjadi tempat yang senantiasa Engkau ridhoi, menjadi tempat yang senantiasa Engkau rahmati. Sehingga akan lahir dari tempat ini ya Allah pemuda-pemudi yang akan menjadi pemimpin di bangsa ini ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati sirril Fatihah. Iya kana butuh ya kana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.